Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wisnu Sugiharta dari BK A4 2023. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis masalah belajar dan identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah remaja. Nah, masalah remaja adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajar, di mana adanya kondisi tertentu pada individu yang berkenan dengan keadaan diri berupa kelemahan yang dimiliki. Dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi diri individu. Selanjutnya ada jenis masalah, yaitu keterbatasan akademik dan keterlambatan dalam belajar dan sangat lambat dalam belajar. Identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar dapat mengidentifikasi melalui tes hasil belajar dan tes hasil kemampuan dasar. Tes hasil belajar merupakan alat yang disusun untuk mengungkapkan sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada tes kemampuan dasar. Setiap murid mempunyai kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu di tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar, di mana sebagian dari hasil belajar tertentu oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh murid dalam belajar. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama itu ada gangguan secara fisik, dan kedua kelemahan secara mental, baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun pengalaman. Dan yang ketiga ada kelemahan emosional, dan yang terakhir ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap yang salah. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama itu kurikulum yang seragam atau uniform. Yang kedua ada ketidaksesuaian standar administratif sistem pengajaran. Dan yang ketiga ada terlalu sering pindah sekolah atau program. Yang selanjutnya ada upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama ada pengajaran perbaikan, yang kedua kegiatan pengayaan, yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar, dan yang terakhir ada peningkatan keterampilan belajar. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.